Perkenalkan, nama saya Bapak Baino, Jemaat Ibadah. Saya wilayah Gili 5, saya sebagai PKS. Saya akan memberikan suatu pertolongan Tuhan. Perubahan saya sebagai anak-anak Tuhan itu telah nyata dalam kehidupan saya. Tahun 2017 saya itu mengalami proses-proses yang sangat menakutkan. Pertama-tama itu mengenai saya waktu di Karimun Jawa itu saya wisata di sana, benar-benar saya merasakan airnya luar biasa. Disitulah saya terpengaruh dengan teman-teman saya. Akhirnya saya masuk ke laut, ternyata di situ banyak ikan-ikan yang sangat menakutkan seperti ikan hiu. Karena dulu itu sampai terjadi saya sangat menakutkan itu. Satu itu. Yang kedua, tsunami Aceh tahun 2004 mungkin itu kejadian itu juga saya mengalami juga, tapi Tuhan selalu menyertai aku sampai tidak ada masalah. Sampai kejadian juga tahun kena penyakit tulang juga, empedu juga yang saya alami. Tuhan selalu menolong terus. Nah, ini yang saya mau saya garis bawahi. Saya mau bersaksi mengenai tahun 2004 sampai 25 ini mengenai kejadian stroke saya tahun 2001. Kenapa Tuhan begitu baik dan menyertai aku sehingga aku dapat kesembuhan, sehingga saya dibuat pemandangan lagi di daerah Bandungan sana supaya saya itu fokus ke sana. Tuhan luar biasa. Kok kenapa saya lari ke sana? Ternyata ada endingnya itu buat terapi saya untuk kesembuhan saya. Ternyata luar biasa dengan hati yang happy, kemudian memuji-muji Tuhan. Tapi lama-lama kok saya terfokus ke Bandungan terus ya. Ada apa nih? Ternyata rencana Tuhan tuh luar biasa, sehingga saya itu bikin kayak camping-campingan hanya untuk buat diri saya dan keluarga saya. Ternyata lain. Ternyata Tuhan itu mempunyai rencana yang sangat luar biasa. Saya disuruh dalam hati saya itu ke sana itu buat untuk retreat, mencari jiwa-jiwa baru dan juga untuk menyebarkan kabar baik, yaitu kabar gembira, kabar menyebarkan Injil di sana. Nah, kemudian saya bangun sedikit, tak pikir-pikir biaya itu dari mana, tapi dari penyertaan Tuhan itu begitu besar bahwa penyakit-penyakit begitu Tuhan menolong aku percaya dengan dana. Keadaan tahun 2024 ini memang sangat menakutkan bagi orang-orang yang berbisnis, semua itu takut. Nah, cara bagaimana kalau bisa bangun ya, bagi cara-cara manusia saya tidak bisa. Ternyata Tuhan sudah sediakan dari pekerjaan saya sedikit-sedikit terbangun sampai tahun ini hampir 90% sudah terbangun. Mungkin tahun depan sudah mulai saya sebarkan lagi untuk mungkin anak saya untuk yang mencari orang-orang yang mau ke tempat saya, mungkin dari Gereja Efratah lah, kalau bisa mau pergi tempat saya, mungkin survei di sana tempat-tempatnya sudah mulai layak. Dulu waktu Pak Han ke sana pun masih belum bisa layak, itu hanya perkebunan aja. Sekarang sudah untuk kantinnya sudah ada buat untuk memberikan suatu cerita-cerita, sharing-sharing di sana sudah siap. Shopnya sudah ada, sudah siap untuk dicoba nanti Pak. Itulah kesaksian dari saya. Semoga dari jemaat-jemaat Efratah juga bisa mengalami apa yang terjadi, yang saya alami dengan melalui Jangan takut.
Tuhan pasti, kalau ingin mencari Tuhan, pasti pertolongan Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya. Shalom jemaat Tuhan, sama-sama kita sudah menyaksikan kesaksian dari Bapak Prayitno. Beliau sempat diizinkan mengalami sakit stroke ya sekitar tahun 2021 yang lalu. Dan kemudian setelah keluar dari rumah sakit, ya Pak Prayit dituntun untuk ke Bandungan melakukan terapi ya dengan cara berkebun. Itulah tuntunan Tuhan yang dialami Pak Prayit. Melalui berkebun ya di Bandungan, hatinya gembira dan itu mempercepat proses pemulihan dirinya dari serangan stroke. Saat ini kondisi Pak Prayit sudah jauh lebih baik, ya sudah sehat kembali, ya. Dan rupanya melalui berkebun di Bandungan, Pak Prayit juga kemudian mengalami tuntunan untuk lebih lagi fokus di tempat itu, supaya bukannya hanya kebun sayuran dan buah-buahan, tapi tempat tersebut dikembangkan menjadi lokasi glamping sederhana, ya, di mana disediakan tenda-tenda untuk menginap dengan kasur, juga ada kamar mandi, bahkan juga ada beberapa bangunan untuk menginap, ya, dengan fasilitas kamar mandi dengan air hangat. Disediakan juga tempat untuk barbecue bersama, ya, rombongan yang menginap di tempat glamping ini. Itulah yang sedang dikembangkan oleh Pak Prayit. Melalui pencobaan yang dialaminya, Tuhan membuka jalan yang lebih besar lagi buat Pak Prayit untuk menjadi berkat buat sesama. Waktu mengembangkan tempat ini, Pak Prayit juga sempat memikirkan bagaimana dengan biayanya. Sekarang kondisi sedang krisis. Waktu itu tahun 2024. Tapi rupanya ketika Pak Prayit taat, Tuhan buka jalan keluar. Tuhan memberkati usaha-usaha yang sudah Pak Prayit miliki saat ini. Ada toko dan bengkel yang saat ini sudah berjalan, diberkati Tuhan, sehingga melalui keuntungan yang ada, Pak Prayit bisa mengembangkan ya tempat camping ini dengan baik. Saat ini sudah berhasil 90% dikatakan selesai, dan Tuhan sedang berkarya lebih lanjut lewat hidup Pak Prayit. Jemaat Tuhan, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pak Prayit diizinkan mengalami pencobaan, dan ketika dia taat melakukan apa yang Tuhan tuntun dalam hidupnya, Tuhan berikan jalan keluar yang luar biasa. Bahkan ada usaha baru yang sedang berkembang saat ini. Jemaat Tuhan, mari kita mengalami tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Ketika pencobaan datang menerpa, jangan takut, jangan gentar. Kalau Tuhan izinkan, itu tidak melampaui kekuatan kita. Dan ketika kita taat melakukan bagian kita, Tuhan akan berikan jalan keluar. Bahkan jalan keluar yang melebihi pemikiran manusia. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam melalui kesaksian ini, iman kami dibangun, supaya kami lebih menurut pada tuntunan-Mu, ya Roh Kudus. Pencobaan boleh datang, tapi kami punya Tuhan yang setia, yang menyertai kami untuk melampaui, untuk mengatasi pencobaan-pencobaan itu. Bahkan itu akan membuka jalan berkat yang lebih besar buat kami ketika kami taat menjalankan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.